Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Briansa. Saya dari UT Jakarta. Eh, Saat ini di video ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu membuat aplikasi web sederhana. Eh, di aplikasi ini saya membuat menggunakan Vue.js tanpa backend dan data JSON sebagai data dummy. Di aplikasi ini adalah tampilan aplikasi. Terdapat ada dua menu, yaitu stok bahan ajar dan tracking DO atau delivery order. Jadi stok bahan ajar terdiri dari kita membuat filter di semua PBJJ. Kemudian di sini kita membuat filter UPBJJ-nya. Kemudian di sini juga ada kategori umum, ekonomi, dan file. Saya membuatnya dengan dropdown. Kemudian kita juga bisa membuat di sini kita tambahkan untuk blok yang kosong atau menipis. Kemudian kita bisa mengurutkan misalnya judul, harga, ya. Cuman di sini juga kita bisa menambahkan misalnya dengan mata kuliah. Contohnya di sini mata kuliah sistem informasi, kodenya misalnya 34, mata kuliahnya sistem informasi, kategorinya sistem informasi, PBJJ-nya Jakarta, Bekasi Rak misalnya. Di stoknya ada 2. Bisa tambah, kemudian kita tambah. Nah, sini akan sudah ini bersifat dummy saja ya, dummy. Kemudian kita bisa type earningnya berapa, mahasiswanya misalnya Anggo, ekspedisinya NT semester. Oke, ini oke. Oke, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk stok bahan ajar di sini kita membuat tampilan statusnya. Untuk status aman, menipis, kosong, tanda-tanda seperti ini. Saya akan menerangkan dengan struktur file data folder di coding. Terdiri dari HTML, kemudian ada JavaScript, kemudian data dummy, dan front endnya style CSS.
Untuk indeks atau bagian utamanya saya letakkan di setelah folder utama, kemudian setelah itu saya membuat folder komponen untuk JavaScript. Kemudian di sini ada ada coding, file coding untuk delivery order tracking, modal confirm, kemudian ada status budget dan stok. Ada setelah itu folder data untuk dummy itu saya berikan di order ya, order JSON. Di sini data dummy-nya ada dummy packet dan stok. Dan di sini saya pisahkan untuk style HTML atau CSS-nya, HTML front end CSS-nya. Demikian. Untuk indeks HTML di sini indeks HTML atau indeks di dalam aplikasi. Jadi file indeks ini terdiri dari file div ya, tag atau div ID. Nah, di dalam div ini untuk berpindah, tombol berpindah halaman membuat dengan class active page untuk kita pindah ke stok. Jadi pindah ke button stock untuk kita klik untuk kemudian pindah ke stock, kemudian untuk class-nya untuk pindah saya buat class active page. Di sini tracking untuk tracking delivery order. Setelah itu di sini saya membuat juga ada table untuk stock table to tracking. Kemudian di sini ada untuk komponen-komponen yang dipanggil yaitu seperti stock, kemudian untuk table item dan update, dan di sini juga ada untuk penyimpanan atau batal dan menggunakan view yang di load lewat CDN, jadi tidak perlu install server. Oke, selanjutnya di app.js ini saya membuat data dan create ya. Di sini di mana data ini terdiri dari page, stock, order, dan paket. Jadi di sini ada JS view-nya page, stock, order, dan paket. Dan membuat table di sini kita membuatnya untuk data stock, data order, dan data paket. Jadi di sini fungsinya untuk menjalankan otomatis saat aplikasi dibuka. Di sini saya pakai fetch. Ini membuat fetch untuk membaca file JSON-nya, untuk membaca file JSON di sini untuk dummy-nya. Jadi akan menampilkan dummy JSON seperti order, paket, atau stok gitu di dalam PJS ini. Jadi saya juga membuat filter global juga di sini untuk format, misalnya filter tadi yang warna merah itu. Untuk di dalam komponen saya ingin menerangkan terlebih dahulu status batch-nya. Jadi saya pakai untuk properti seperti template, compute, dan compute dan template aja ya di sini. Jadi setiap kali stok berubah, untuk label dan warnanya juga akan berubah. Jika ada kosong, warnanya akan merah atau menipis kuning gitu. Di sini kalau misalnya ada maka akan
hijau gitu. Seperti ini. Jadi kalau kosong warna merah, untuk kuning untuk menipis, dan sini untuk jika stoknya ada. Untuk selanjutnya di komponen saya akan menerangkan stock table. Di sini stock table ini untuk komponen item dari di sini ada data, kemudian ada compute. Nah, untuk compute ini untuk memfilter misalnya filter di daerah atau UPP, kemudian kategori, memfilter untuk filter kategori, kemudian memfilter stok, nama. Nah, saya membuatnya jadi membuat seperti ini. Kemudian di sini ada data, ada words yang memantau perubahan filter. Di sini untuk memantau perubahan filternya. Kemudian pada metode untuk menambah, mengedit atau menghapus data. Kemudian di komponen saya tracking itu membuat next perintah next node itu untuk compute. Di dalam compute ada next node-nya untuk otomatis jadi membuat nomor. Misalnya ada nomor D02025 misalnya strip 002. Jadi di sini watch-nya untuk memantau perubahan filter. Jadi saat penggunaan filter, harga otomatis terisi gitu. Itu nama paket, nomor, nama paket, ya, nama kode mata kuliahnya, harganya di sini. Jadi saya membuat ya contoh untuk 3 dummy-nya. Kemudian di sini untuk stoknya juga dalam datanya ada kode, kategori, harga, stok, dan di sini satu catatan. Di sini kita lihat kategori seperti ini dalam kategorinya. Jadi pada saat timbul ini, kalau kita refresh yang tadi untuk dummy-nya sudah ada, tidak ada. Jadi pertama kali saya membuat seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4 data di sini terlihat ada 4 data dan status. Oke, demikian saya buat aplikasi yang sebenarnya sih agak sulit juga. Saya juga mudah-mudahan buat pembelajaran buat saya. Jika ada kesalahan dari saya, mohon bimbingannya. Terima kasih atas bimbingannya pada Bapak dosen. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.